Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Orang-orang Israel yang tertinggal, mereka semua akan diselamatkan, sekalipun mereka harus mengalami aniaya, karena mereka tidak mau menyembah patung yang telah ditetapkan oleh Antikris sebagai penguasa pada waktu itu. Bangsa Israel yang tertinggal, mereka akan berada dalam perlindungan Allah secara supranatural, sama seperti yang terjadi pada zaman Musa, itu ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, karena Tuhan Allah adalah setia dan dia tidak pernah membuang umatnya atau meninggalkan umatnya sebagai yatim piatu, tapi Tuhan Allah akan tetap mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka semua akan disucikan, diperbaharui, mereka mengalami pertobatan, kelahiran baru, dan mereka mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, dan mereka semua diselamatkan karena mereka dilindungi oleh Tuhan Allah sendiri secara supranatural. Inilah keistimewaan bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang lain, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang sudah Allah bertetapkan sendiri. Sekalipun Allah tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang telah berulang kali menolak kepemimpinan Allah secara langsung, tetapi Tuhan Allah tetap setia akan janjinya, dan Tuhan Allah tetap membuka pintu rumahnya supaya sewaktu-waktu bangsa Israel bertobat dapat langsung masuk. Tapi rumah Bapa harus penuh, sehingga sejumlah orang yang sudah Allah bertetapkan, yaitu mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, berasal dari bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi, harus masuk ke dalam rumah Bapa. Demikian juga pada masa aniaya yang besar nanti, yaitu pada masa kekuasaan Antikris, banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang akan bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan mereka akan tetap diselamatkan karena mereka tidak mau menyembah kepada patung buatan Antikris, tapi tetap mempertahankan imannya sampai genap waktu yang sudah Allah tentukan untuk menuangkan cawan murka Allah ke atas bumi kepada orang-orang yang telah menolak dan tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, kepada orang-orang yang telah meninggalkan imannya, mereka semua yang menyembah berhala, patung yang adalah setan yang menyesatkan bangsa-bangsa yang tinggal di bumi. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia.